dikasih ini, punya deh. Kita ngomong punya, lu bakal apain? Contohnya M3 E36, M3 E30, M3 E46 sampai sekarang kondisinya ada nggak yang jelek? Ada yang nggak berubah dari BMW? Ya udah gitu. Jangan di skip. Yo guys, balik lagi sama gue. Dan kali ini seperti biasa ada Mbah Jurek di sebelah kanan. Kali ini gue berada di Ngaso. Asik, ngobrol asik otomotif. Kalau kemarin di mobil. Sekarang kita lagi di mobil. Nah, kalau kemarin kita ngebahas soal mesin turbo dan NA, kali ini kita mau kemarin kan di video kemarin lu udah ngedrift pakai M2 CS ini nih. Nah, ya kan. Buat teman-teman pasti udah pada nonton dong, karena kan penasaran nih mobil M2 dibawa drifting. Nah, sekarang kita bakal ngebahas hal-hal yang ya mungkin dari BMW zaman dulu sampai BMW zaman sekarang, dan apa aja deh, pokoknya ikutin aja kita mau ngomongin apa. Ngalor ngidul lah pokoknya. Mudah-mudahan ada info yang kalian dapat. Oke? Mobil M bisa pelan itu enak ya? Enak, bisa banget pelan. Nggak kayak M yang dulu. Iya, ini bisa banget pelan. Iya. Mobil yang dimanja teknologi. Iya, bener. Termasuk kita. Iya sih Kan dimanja. Tapi tetap harian naik 30. Ini dipakai buat daily sih, menurut gue ya, kalau udah kebanyakan duit sih masih oke lah. Tapi ya capek aja pegel pinggang sih. Kalau standar ya sebenarnya bukan masalah pegel pinggang, Pak. Mungkin struktur jalanan Jakarta aja. Iya sih, ya itu salah satunya juga. Makanya menurut gue kayak mungkin kalau misalnya lo buat mobil weekend car gitu yang lo kumpul sama car enthusiast, mungkin itu oke banget lah. Pak. Buat daily masih oke, tapi kalau lo udah mulai umurnya udah 40 ke atas sih kayaknya udah Kayak buat tiap minggu aja. iya. Masih banyak mobil yang lebih nyaman kalau soal suspensi ya. Cuman kayak tadi kita pakai di track, kita cobain enak banget. Nah, Pak. Pertanyaan gua. Lu dikasih ini. Punya deh. Kita ngomong punya. Lu bakal apain? Kalau gue punya mobil ini, yang pertama kali gue ganti adalah velg. Udah pasti. Pertama tuh velg. Pertama kali yang akan gue ganti velg. Dua, kalau gue bener-bener niat banget ganti, gue pengen ganti knalpot. Gue pengen bikin suaranya lebih gahar lagi. Dual apa Valtronic juga? Iya pasti Ya. dual mode. Ya, gue antara dua itu doang sih pasti yang akan gue ganti. Karena gue nggak mau ganti intercooler, gue nggak mau ganti turbo, gue juga nggak mau ganti segala macam lah di engine ya. Karena menurut gue dengan power segini, fun to drive itu nyaman banget. Fun to drive itu dapat banget. Karena kalau lo powernya lebih dari ini, menurut gue udah gak nyaman. Kalau gue naikin 100 HP misalnya, nggak nyaman. Nggak nyaman karena apa? Once lo udah naikin, kita bicara soal ini mobil M. Ini kan udah dibikin untuk top of the line-nya dari mobilnya seri 2 ini kan, M2 competition lagi kan. Kalau lo naikin lagi, lo upgrade lagi, pasti akan untuk apa ya bilangnya ya, untuk maintenance-nya akan lebih tinggi. Ya, pasti akan lebih tinggi. Itu gue setuju. Jadi kenapa lo mesti capek? Karena gue percaya orang yang punya dan beli mobil ini, mereka nggak mau capek. Ya. Kalau orang yang mau capek, mereka nggak perlu beli M. Ya kan? Misalnya contoh, lo beli aja 435 gitu misalnya, lo berubah lebih kenceng dari M4 misalnya kan bisa aja. Ya. Tapi kan orang yang mau beli ini nggak mau capek. Jadi gue mau mobil kenceng, durability pasti. Kita tahu ya, kalau kita selalu bicara M itu durability-nya sangat bagus dibandingin contoh GTR. Nissan GTR tuh durability-nya menurut lo bagus apa enggak? Yang lo tahu deh. Kalau dengan cara pakai kita enggak. Iya, bener dong. Sih, itu banyak banget, dan di forum-forum luar negeri pun banyak GTR bermasalah dengan gearbox. Ya kan? Jadi kayak menurut gue kayak capek gitu. Mendingan lo ini kan M, ya udahlah. Lo nggak gearbox aman apa segala macam. Jadi lo nggak perlu capek, nggak perlu apa-apa lagi. Menurut gue sih. Dengan komposisi mesin tenaga sekian itu lo pakai dengan cara kayak apa? Drifting apa segala macam. Nggak apa-apa, bener. Sehat gitu loh, nggak ada masalah, temperatur nggak panas. Ya makanya mungkin nanti kalau gue udah tua pun ini jadi salah satu mobil yang akan gue beli. Karena once gue lagi kangen drifting, udahlah pakai mobil ini. Iya. Kalau lo udah punya mobil ini, yang akan lo modifikasi apa? Sama kayak lo, velg. Ya, kita sama-sama sepakat kalau velgnya kurang. Standar. Selera itu ya. Selera. Kedua, setir. Gue rubah. Lo rubah setir? Angle lebih gede. Oh, maksudnya steering angle. Biar balik arahnya gampang. Oh, iya. Enggak sih, yang lebih tepat
gampang. Biar drifting agak. Tapi ya, kalau lo ngerubahin steering itu juga, itu kan juga ngerubah radius setir jadi lebih banyak kan. Betul. Dan lo lebih cepet juga kan sebenarnya kalau kita rubah kaki-kaki. Ya, kan bisa dirubah dari mode sini. Enaknya bisa diberatin setirnya. Oh iya benar. Bisa dientengin, bisa diberatin. Itu yang lebih mudah ya. Terus emang angle-nya bukan yang super angle, Bar. Iya, tapi digedein aja gitu. Pokoknya kalau kayak kita drifting gitu nggak takut kayak ya buru habis. Iya. Gua kayak ngerti gitu. Terus kenapa bikin gua Valvetronic apa? Pakai Valvetronic, gua suara mesin standar. Mesin standar. Kenapa? Gak mau ribet. Gak pusing gua. Iya sih. Mau pusing. Iya benar, itu dia. Makanya gue kayak yang lu bilang tadi, gue nggak mau ribet dengan nih. Gue pengen bikin mesin sekencang ini untuk kayak gue kemarin aja. Bikin mesinnya aja pasti di atas 200. Yes. 200 juta untuk bisa kencang kayak gini. Mesin BMW tapi ya. Iya. Nah, kalau ini sama kayak sebenarnya. Kayak lo nggak pusing, nggak banyak keluar waktu juga, nggak mikir tapi banyak juga. Pertanyaan ada lagi tuh, baru pertanyaan. 10-15 tahun ke depan apa yang terjadi sama mobil ini? Kita ngomongin mobil ini. Oke. Itu kayak pertanyaan gua di M46 atau di S90. Oke. Jadi kayak M46 nih 15 tahun kemudian kayak kemarin 2015 kita tuh sering lihat apa? Maksudnya sering lihat apa tuh dalam artian apa? Kebalaan. Oh, apa ya kalau M46? Kayak interior lengket. Oh iya kayak gitu-gitu. Modul mati. Matic bermasalah kayak gitu-gitu misalnya kan. Iya. Itu yang kita belum tahu. Makanya kan gue mau punya 10 tahun lagi. Iya, biar udah tahu gitu ya. Tapi biar banyak kampakan ya. Enggak, itu bercanda. Bicara kampakan tuh kayaknya bakal sangat-sangat sulit karena on unitnya aja juga terbatas kan. Iya. Tapi menurut gue ya, kalau misalnya kita bicara ini 10 tahun lagi mobil jadi apa? Kalau menurut gue, terutama anggapan kita berada di Indonesia ya, orang yang beli mobil M sampai saat ini gue masih ngelihat jarang orang yang memanfaatkan 100% fungsi mobil M. Dalam artian yang dipakai M tiap hari. Yang ya maksud gue M pasti kan lo untuk motorsport, lo pakai bawa ke sirkuit, untuk track day atau untuk kayak kita tadi latihan, maksudnya untuk latihan drifting gitu kan bisa aja gitu kan. Kalau dipakai kayak gini-gini enggak ya? Enggak sih kayaknya. Jadi gue rasa belum banyak orang yang memanfaatkan, jadi lebih banyak jadi garage queen. So mungkin dalam waktu 10 atau 15 tahun setelah mobil ini lahir masih banyak mobil kondisi M2 ini yang masih banyak, masih rapi-rapi. Dan M3 yang lain. Iya, kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Karena kayak gue bilang sama lo, contohnya M3 E36, M3 E30, M3 E46 sampai sekarang kondisinya ada nggak yang jelek? Bagus kan? Karena apa? Jadi garage queen. Lo tidak memaksimalkan fungsi mobil M itu ke dalam fungsinya. Ya menurut gue sih gitu. Sayang. Orang sayang. Karena ada orang yang beli mobil seperti ini, mobil M gitu ya, itu buat jadi invest like. Ya, betul. Ada yang kayak gitu. Kayak mobil klasik aja. Yes. Ini kan lo bisa invest mobil. Oke, gue beli ini karena mungkin unitnya terbatas. Bisa jadi. Itu kan salah satunya. Gue mau beli ya. Unitnya terbatas, siapa tahu ntar dijual laku lagi. Contoh kayak harga Jimny berapa sih? Dan sekarang resellernya harganya berapa sih? Hampir 2 kali lipat, ya kan? Iya, kayak kok ngawur sih gitu. Iya. Nah mungkin ini salah satu juga yang bisa jadi kayak gitu. Sama kayak kita bicara M3 Evo yang unitnya cuma 500 unit sedunia. Sekarang harganya nggak ada yang murah. Iya, mahal banget. Bahkan harganya mungkin bisa lebih mahal dari mobil M2 CS. Iya, lebih. Maksudnya hitungannya untuk teknologi itu 1M atau 1,5 M itu mahal. Cuman kan ada value lain sebenarnya. That's why orang jarang pakai mobilnya, disimpan jadi garage queen. Karena ada tipikal orang yang gue punya aja taruh di garasi, gue liatin tiap pagi, gue happy. Nah, ada yang gitu. Ya, betul. Ada kan? Itu temen bokap gue kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi mungkin gue rasa ya itu salah satunya. Semakin gede, semakin tua umurnya, semakin gede main. Iya benar. KKB tetap masa kecil kurang bahagia. Iya, boys grow up. Ya tetap aja mainannya tetap ada. Makin gede mainannya. Dulu main mobil-mobilan, terus sekarang main mobil beneran. Dulu main Tamiya. Iya kan? Sekarang kayak gini nih. Gimana? Tapi mobil lo pakai jalan
misalnya nih habis naik ini lu naik E30 lu naik E30 gua kita tahu sendiri gini amat ya kan gitu. Iya. Karena itu bisa merubah mindset orang loh. Iya kan? Kayak orang anggap kayak gue deh. Gue naik mobil lu. Anjir gue pengen banget mobilnya kayak lu. Bener dong? Ya kan? Akhirnya gue bikin nih kayak lu. Gue bikin mobil kayak lu. Tapi ntar ketika kayak gue dikasih naik mobil M tuh enak banget ya mobilnya ya. Bisa bikin kayak gini gak ya? Bisa bikin kayak gini gak ya? Nah kayak gitu. Terus kita ngobrolin mobil ini lagi deh. Apa yang membuat lo mobil ini oke gitu kayaknya enak gitu. Selain tadi kita ngobrol soal mesinnya, soal apanya itu segala macamnya. Jadi gini, ada yang nggak berubah dari BMW. Ya. Duduk kita tetap mencong. Duduknya tetap miring ya? Iya. Menurut lo masih miring ini? Jadi gini, banyak yang orang nggak tahu. Iya. Mau E30, E36, fokus setir kanan ya. Iya. Kita nggak ngomong setir kiri. Ngomongin setir kanan. Nah, lu duduk, kaki kanan lu lurus, itu pedal rem. Kaki kiri lu lurus, itu pedal kopling. Mau ngegas, kalau ngegas kaki kanannya agak ke kanan. Agak miring ke kanan. Oke. Jadi tapi memang semua mobil BMW yang di setir kanan dari mobilnya 30, E36, E46 tuh masih agak miring ya, agak mencong ya. Yang kita duduk, yang gua suka kan kita jarang naik seri 5 dan seri 7 nih. Iya. Kita naik seri 3 gitu ya. Itu di luar. Nah, itu sama. Jadi waktu gua langsung naik ini, duduknya seperti kayak naik mobil gua yang biasa ya 30. Dan bener-bener langsung bisa gitu loh. Gue agak sedikit bingung ya dengan soal kemiringan steering itu ya. BMW tuh aware nggak sih dengan hal itu sebenarnya? Jadi kalau hidung gua sama setir lurus, kalau 30 agak ke kiri. Agak ke kiri ya, 30 mencongnya emang kebangetan banget. Ya. Jadi cuman dari E30, E36 ke E46 kan agak mendingan better tuh. Better, tapi tetap nih. Kalau setir sama tangan gua nih lurus, tapi pedal kaki tetap miring. Pedal kakinya tetap miring, agak ke sebelah kanan. Jadi kalau ada koplingnya lurus, lagi ke kopling gua. Jadi percaya nggak, lu lebih nggak capek naik BMW dibanding naik mobil yang nggak kayak gini. Karena kaki lu enakan ke kanan begitu. Nyender. Jadi gini, orang tuh banyak yang nggak sadar. Kalau lu nyetir, lu naruh pedal tuh lu tahan kan kaki lu. Iya. Kalau lu lemesin, ngeplek kan? Iya. Kalau BMW lu senderin aja. Karena jarak pedal sama kanannya itu ada deket banget. Jadi, gitu ya. Kalau dibilang capek, makanya serve driving pleasure kan. Dan itu banyak yang orang nggak tahu. Jadi pertanyaannya, ini untuk jawab pertanyaan DM kenapa orang buang gitu. Buang? Oke, buang. Tulisnya gitu. Iya. Kenapa sih kalau BMW tuh duduknya miring, dia nggak sadar itu enak loh. Kaki lu nyender aja. Kakinya agak jadi footrest gitu jadinya. Iya, lu senderin gitu loh. Kan ada BMW E3 apa ya? Itu ada gendutannya tuh di sebelah pedal gas. Iya. Lu tempelin kaki lu gini, lu tinggal ngegas aja. Kalau lu nggak ada apa-apa, lu kan harus tahan kaki lu. Iya. Kayak mobil Jepang gitu. Kayak mobil Jepang. Iya. Kayak mobil Jepang kan kaki, ya itu yang bikin pegel bawa mobil Jepang. Jadi ngomongnya. Gue sih. Ya maksudnya kayak contoh gue naik Brio Wagon gue alias Mobilio gitu. Itu nggak nyender ke kanan, gasnya di tengah. Itu yang bikin gue pegel pada saat gue agak jalan road trip ya. Tapi waktu gue road trip naik M46, waktu itu naik M46 Eliana yang wagon, itu enak banget, gue nggak berasa capek nyetir mobil itu. Udah nyetir aja kan. Iya. Nah, gue baru nyadar itu. Gue naik 30 gue yang keras itu ke Bali, gue juga nggak capek. Nah, dah. Lo E30 lo tuh kaki gasnya lo rubah Jepang apa tetap BMW? Lu enggak yang tadi gue ngomong pedal? Pedal gue enggak sih, tapi gue enggak. Maksudnya enggak kalau ternyata betul jadi lebih enak sebenarnya. Itu gue baru ngasih. Baru kayak iya juga bener juga. Gue baru aware dengan ya lo bilang tadi gitu. Karena menurut gue selama ini gue pikir miring jadi nggak enak gitu. Tapi gue nggak pernah ngerasa bahwa mobil BMW nggak enak. Kan ada orang beranggapan kayak iya mobilnya tapi setirnya miring dan segala macam. Gue tahu ya 30 memang setirnya agak miring. Nah, ada hal lagi. Kita ngomongin coba kita kayak 30 nih. Lu enggak kenapa RPM dia kan ada di kanan? Iya. Temperatur ada di kanan. Iya. Lambang oli dan aki ada di kanan. Enggak kenapa dia bikin begitu? Enggak. Jadi itu fitur kayak ngasih tahu lu kalau RPM memang di kanan nih. Lu tahu bisa red light.
RPM di kanan. Kalau lampu olinya nyala, lu bisa lihat langsung waktu lagi RPM tinggi. Lu lagi ngeliatin tuh dashboard kan. Oh. Nah, kenapa temperaturnya juga ada di kanan dan berdekatan? Ya itu untuk kasih tahu itu semua. Oh, oke. Nah, itu kalau untuk kayak orang-orang yang doyan pecinta kecepatan bilangnya atau pecinta performa kalau orang Surabaya bilang, itu hal penting. Performa. Coba kalau itu lampu aki di sini, di mana, lu nggak akan aware. Nggak konsen. Makanya dikumpulin Jadi satu. Oh. Bensin dan speed. Jadi kalau lu mau lihat bensin ya lu tahan kecepatan lu di berapa. Oh. Kayak gitu. Nah, gue sukanya mobil lama temperatur itu benar gitu loh. Tapi kalau mobil sekarang kan lampu. Iya. Jadi kalau mobil jarang ada yang ada temperaturnya loh. Jarang, nggak mobil, semua. ya kan? Termasuk ini cuman ada oil time. Ya mungkin kalau kita buka OBC segala macam mungkin ada. Bisa ditampilin di sini. Mungkin. Gue juga nggak paham juga sih. Pokoknya kayak gitu. Iya. Menarik. Bagus. Tapi kalau lo lihat dari anggaplah perubahan dari E30 pada BMW pada tahun itu gitu ya, sama BMW baru yang sekarang. Nah, kan tadi kita bicara soal driving position aja emang agak sedikit beda. Tapi sebenarnya nggak separah E30 dulu. E30 dulu memang terlalu miring banget kan. Kita aware banget E30 itu sangat mencong sekali gitu kan. Nah, di sini lo juga merasakan nggak semiring itu? Nggak. Tapi gua kalau ini kayak dia lebih ke kiri sedikit lah. Oke. Nah, kalau selain itu perubahan-perubahan apalagi yang mungkin lo sebagai ini rasio setir. Nah, jadi dia rasio setirnya itu tekanannya nggak sampai 1,5 kali. Kalau mobil lama rata-rata 2 kali. 1 kali putar, 2 kali full. Makanya tadi kalau kita drifting cuma gini-gini doang. Karena dikit mainnya. Dikit aja. Nah, gue nanya, menurut lo itu bagus apa enggak? Untuk ayo. Kalau mau competition bagus. Tapi kalau untuk di tol nih, makanya dia ada mode sport. Iya, setirnya biar sport, berat. Biar berat. Supaya waktu lu belokin nggak keentengan, sehingga lu kayak kalau pindah jalurnya terlalu tiba-tiba. Oh. Makanya dia ada mode itu. Kalau nggak mau ada mode ini, dibikinlah jumlah setirnya banyak. Oke, gue paham. Ya. Jadi kenapa dibikin begitu? Ada alasannya. Iya. Tinggal pencet. Tapi sebenarnya kayak di mobil-mobil yang BMW jadul pun juga, ya contoh E30 lo, M46 gua gitu. Kita nambahin angle kit itu juga ngerubah radius setir kan? Berubah. Jadi kalau dibelokin lebih sedikit, banyak, lebih sensitif. ya kan? Maksudnya ya berarti itu mengikuti teknologi baru gak sih? Yang disesuaikan ke mobil lama. Mereka hanya menghitung jumlah. Karena ini kan asis setirnya pakai motor kan, elektrik. Kalau mobil kita itu pakai pompa power steering. Power steering. Berarti tidak ada asisnya. Beda sama di Nissan. Di Nissan ada asisnya. Jadi pompanya ada switch di mana dia pressure-nya bisa diatur sehingga setirnya bisa lebih berat sedikit. Oh iya. Apa high cast ya? Apa sih namanya? Gue lupa. IKAS itu bukannya setir belakang ya? Ya, S3 yang ada S13 punya tuh kan? yang buat belokin sedikit gitu loh, bukan four wheel steering. Oh, gue nggak tahu kalau itu. Setahu gue apa ya namanya? Setahu gue tuh IKAS yang itu. Yang power steeringnya ada apa sih sebutannya? Di belakang ada rack lagi. Oh gitu. Oh, itu di yang Honda Prelude. Itu four wheel steering beda. Four wheel steering. Jadi beloknya banyak bannya. Oh, itu banyak ya? Four wheel steering itu lebih banyak ya? Nah, kalau ini ya assist aja. Oke. Ya di Nissan kan setahu gue yang gue lupa di mobil GTR ya yang punya ada gue taunya semua GTR ada setahu gue. Semua GTR ya. Kecuali yang R35 gue belum tahu. Gue belum pernah naik juga. Iya. Gue pernah naik sih tapi kayaknya 35 elektrik deh. Setahu gue ya. Setahu gue tuh kayaknya elektrik deh. Tapi gue senang alasannya kenapa pakai elektrik? Efisiensi benar. Jadi lu mesin lu nggak diberatin pompa power steering. Dan yang kedua lu lebih low maintenance lagi sih sebenarnya. Lu nggak mesti mikirin oli power steering. Dalam artian low maintenance tuh gini, nggak jadi beban pikiran lu. Oh ini janjian olinya habis ini apa segala macamnya. Jadi sekarang makin sekarang kan mobil makin memanjakan yang punya gitu kan. Ya itu mungkin salah satunya ya electric power steering ya gara-gara itu. Yang kedua ya mungkin karena power steering sering rusak dibikin electric power steering. Dan ternyata udah lama itu pakai dari zaman 9 berapa tuh? 92 94. Oke. Pertama
kali tuh Ventren. mana elektrik? Yang gua tahu Ventren. Ventren ya? Ventren tuh udah elektrik Mazda power Ventren steering. elektrik power steering. Udah nggak pakai oli power steering sama Enggak. sekali. Dia ada dua macam. Jadi nggak pakai sama pakai elektrik power steering. Nah, itu adalah satu hal yang pengen gue rubah Rek, di dalam mobil M4 sama gue ya. Gue pengen ganti pakai electric power steering. Karena ada beberapa, gue ngelihat beberapa orang di luar mereka udah menggunakan electric power steering buat di mobil drifting. Mungkin itu bisa kita, lo udah pernah coba tapi? Belum. Apply power steering itu bisa kita coba sih Rek. Gue bingung mau pakai pompanya motornya apa karena yang bagus Masih ada oli kan? MPS-nya itu ada di rack. Oh, Bukan di sini nih. Bukan di dalam setir. Kalau pakai di batang setir, di batang kemudi kita ini, berarti kalau join yang ke bawah itu kerja berat. Kalau gua ngelihat ya kemarin hal yang paling memungkinkan adalah menggunakan ininya Mercy A-Class. Itu kan dia udah pakai Nah, balik lagi ke spare part bar. Jumlahnya spare part. Spare partnya susah didapat tuh. Gitu. Sebanyak apa mobilnya itu kan yang penting. Iya, itu dan itu sebanyak penting apa banget. kampakannya. Iya. Gue paling cinta kampakan. Iya, karena kalau misalnya lo rusak ada lagi dan ada lagi. Gue tinggal datang sebelah gitu nyomotnya ambil. Ya, udah hampir setengah jam aja loh, padahal kita ngobrol-ngobrol biasa doang. Ini nggak apa-apa, gue masih penasaran karena ya sekarang di saat-saat yang kayak gini gue pengen banget belajar. Gue sendiri pengen banget belajar dan gue pengen ngajak teman-teman yang nonton gue juga ikutan belajar. Ya salah satunya dari lo gitu, karena lo yang setiap hari berhubungan dengan mobil, mesin, bengkelan deh gitu, bongkar. Jadi makin banyak orang yang dapat ilmunya lah gitu. Karena gue pikir ya semua orang kan mau sharing, ya kan. Apalagi kalau lebih tepatnya agak detail sih Bar. Jadi kenapa sih lo ininya kayak tadi aja posisi kaki aja gue bahas. Iya benar. Gimana itu tadi gue bilang kalau kita bicara zaman dulu sebelum ada teknologi, sebelum kita bicara soal digital, zaman dulu orang mana mau ngasih tahu gue porting polis kayak gimana caranya. Lo punya bengkel, gue punya bengkel. Lu porting polis gimana sih? Lo nggak mau ngasih tahu semuanya. Kenceng sendiri. Iya dong, biar ya lo kalau mau ke gua. Nah tapi ini kalau zaman sekarang lo tinggal nyari aja. Chat sekarang semua. Bahkan mekanik gua tuh semua gua ajarin cara YouTube. YouTube nonton. Lo nonton nih caranya dari mulai SOP-nya, dari mulai mereka kerjanya seperti apa, segala macam lo pelajarin dari sana. Itu ngebantu banget sih teknologi. Tapi kalau buat di Indonesia nih, karena mungkin kita juga masih ketinggalan sama negara-negara luar gitu ya, internet juga pun telat gitu ya, jadi masih sedikit orang yang mau berbagi gitu loh. Agak pelit masih ya. Iya masih, gue nggak tahu agak pelit atau mereka juga nggak punya kepikiran. Tapi gue rasa saat ini sekarang orang udah mulai kepikiran untuk mulai bikin konten sosial media, dimana lo sekarang melakukan DIY lah apa segala macam lah. Jadi ada alasan lagi Bang. Orang tuh sebenarnya banyak tahu yang harusnya bisa dia kasih tahu. Oke. Cuma kalau hal itu dikasih tahu, itu bisa ngerusak reputasi atau ngerusak pasar orang lain. Sehingga antara dia dibenci atau orang lain bangkrut. Tapi kalau kita bicara soal yang tadi lo bilang ya, merusak pasar. Menurut lo e-commerce merusak pasar ya? Ayo, kita bicara itu. Kita kan ngomong pengetahuan aja. Oh, oke. Itu hanya kalau untuk dapur, kalau bisa memang jangan keluar. Iya. Tips and trick yang mempermudah lo, tapi bisa membunuh orang lain. Alhasil kalau memang gua tahu orang lain bisa bahaya untuk orang lain, jangan dikasih tahu. Oke. Pokoknya intinya kalau berbahaya atau merugikan, kita tetap harus ada limitnya gitu. Oke. Nggak semuanya lo. Biarlah itu jadi rahasia pribadi. Gitu. Yeah, Walaupun jadi rahasia umum, ya kayak video porno aja. Iya. Jadi rahasia umum, tapi kan nggak perlu lumbar-lumbar gitu. Ya orang tahu, ya udah gitu. Tapi ya nggak usah vokal gitu. Iya. Karena mungkin yang lo share bisa membahayakan buat orang lain. Merugikan. Gitu. Merugikan. Lebih tepatnya merugikan. Jadi secukupnya, pada jelas. Udah. Nanti kalau mau tahu lebih, ya lo cari tahu sendiri. Gitu. Intinya kita udah kasih caranya, tapi bukan kita kasih duitnya. Oke. Yang penting kalau caranya. lo kasih duitnya bisa lo habisin. Tapi kalau lo kasih cara, lo bisa pakai cara itu buat jadi duit. Oke. Gitu. Gila, luar biasa nih seorang Jurek. Gue banyak banget belajar dari
mbah nih di sebelah nih. Karena ya balik lagi tadi gue bilang ya lo kalau lo bagi ilmu lo nggak bakal habis sampai lo mati pun. Ketika ilmu lo dipakai lo bener-bener masih punya pahala gitu kasarnya. Ya kan, dibandingin lo cuma ngasih uang, sekali lo kasih uang ya udah gitu aja habis gitu loh. Kalau dilakukannya dengan benar, kalau dilakukan dengan tidak benar ya kita jadi dosa. Jadi ya percuma gitu. Lo baik boleh tapi jangan salah gitu. Baik boleh tapi jangan salah. Benar sih. Ngajarin boleh tapi jangan manjain. Itu sama kalau nanti punya anak gitu. Ngajarin boleh tapi jangan manjain. Nah, lu tuh tegas boleh, marahin boleh, tapi jangan mukul kayak gitu. Oke. Itu bagus tuh. Ngajarin Simpel boleh. ya? Iya benar. Benar simpel. Tapi nerapinnya susah banget. Oh iya, kalau itu iya karena menurut gua sesuatu orang makanya balik lagi orang punya cara masing-masing. Nah, orang punya cara masing-masing ya. Sama kayak mungkin gue bikin video bareng sama lo, gue nge-sharing nih, kita sharing, gue juga nyebarin ke teman-teman yang lain gitu. Maksud gue ya ini cara gue buat gue ngasih knowledge lah. Selama ini lo tahu di video gue kebanyakan gue kolaborasi sama influencer atau artis karena ya tujuan gue mau besarin driftingnya kan. Tapi gue pengen punya segmen yang oke, lo emang bener-bener orang yang pengen mau belajar dan lo pengen dengerin apa yang kita obrolin. Ya udah gitu. Jangan di skip. Tapi gue lebih mikir ke ya udah gue tahu mungkin yang nonton pada saat kita obrolan podcast mungkin gak seramai kalau gue bikin drifting bareng sama artis. Tapi gue yakin itu udah terfilter. Mereka memang mau gue mau belajar dari konten yang gue bikin gitu. Ya gue tahu cari keseruan boleh. Pengen belajar mantengin. Iya gitu. benar. Nah itu salah satu sebenarnya yang jadi challenge buat gue Rexal ini. Kenapa gue bilang? Karena gue harus nge-build audience baru. Gue bicara soal nge-build audience baru. Kenapa? Karena obrolan gue ngundang nih misalnya kayak gue ngundang ada beberapa teman-teman gue yang gue undang yang menurut gue inspiring. Ya kan? Omongannya penting nih. Lo umur 25 tahun lo udah berani buka bisnis gitu kan apa segala macam bla 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 bla. Tapi kan gak semua orang mau dengerin itu. Tapi kan ada orang yang mau belajar dari sana. Karena dulu gue juga salah satu orang yang belajar dari nonton video. Sama. Gue beneran, gue gak bohong. Gue belajar hidup. Mungkin gue kebanyakan dari gue nonton video. Oh begini ya, oh begini. 2006 nonton videonya 3 menit. Nungguinnya setengah jam. Karena masih buffering-nya lama banget. Masih kita download dulu. Bukan buffering. Iya buffering. Tapi kita download dulu jadinya kan. Biar nggak patah-patah. Maaf banget bikin minum dulu. Pas duduk lagi belum selesai. Sekarang sih much better lah ya. Sekarang bukan much better. Itu udah menit juga beres. Iya, sekarang udah enak sih. Udah nggak perlu buffering malah sekarang. Pokoknya yang hidup di zaman sekarang enak aja. Tapi sebenarnya kita beruntung sih hidup di 2 zaman. Ya, setuju. Ya, kita grow up bareng nih, Rek. Dari pertama kali gue bawa ngedrift pakai 30 standar, ya kan barengan gitu kan. 2008 gue inget. 2008 deh, 2007. Maksudnya kita grow up. Kalau lo kan memang latar belakang keluarga lo otomotif. Bokap gue Pirelli, tapi gue nggak sama sekali nggak pernah diajarkan tentang otomotif. Sebagai pembalap kan? Gue jatuhnya sebagai pembalap jalanan waktu itu karena gue cuma sukanya main-main di jalan. Tapi maksud gue ini boleh kan? Boleh. Pada saat itu kan kita mulai grow up nih. Lo mulai grow up dan lo mulai mempelajari lagi. Gue juga mempelajari lagi. Belajar kan nggak perlu dari satu, tapi banyak juga lo nonton video, lo belajar sama temen lo coba-coba kan banyak hal kan. Nah jadi mungkin ini juga salah satu yang menarik yang banyak orang yang nggak tahu gitu. Mungkin dipikirnya lo emang udah ngerti, lo emang udah jago apa segala macam ya. Tapi gue sampai bisa berada di titik ini, gue juga belajar. Sekarang kita belajar untuk supaya orang yang nggak ngerti jadi ngerti. Nah itu juga sekarang belajar lagi. Jadi bahasanya berubah lagi gitu loh. Supaya gimana caranya orang yang nggak paham jadi paham. Orang yang nggak paham jadi paham. Nah itu yang kita pelajarin sekarang kan. Kayak gini nih. Bukan berarti karena kita ngomongin ngerti aja terus jadi susah dipahami gitu. Bener. Gila itu sih. Memang kalau kita ngomongin soal belajar emang nggak pernah berhenti sih. Pasti akan belajar terus gimana caranya buat belajar. Gue juga sampai saat ini masih belajar gimana caranya supaya apa yang gue bikin sekarang bermanfaat buat orang banyak. Itu yang penting. Itu aja sih. Entertainmentnya jalan, tujuan gue untuk kebesaran driftingnya pun juga jalan. Tapi di satu sisi orang bisa belajar dan mengerti. Nah itu yang pengen gue ambil. That's why sekarang gue sering banget kolaborasi Rex sama teman-teman gue yang menurut gue inspiring dan bisa ngajarin penonton gue. Gitu gue nggak peduli sekarang kalau saat ini gue nggak peduli sama mau yang views mau. Yang gue sukanya dari lo kan gue kan banyak ngertinya nih. Karena lu bilang lu nggak ngerti, gue jadi tahu cara untuk jelasinnya, Bar. Oke. Jadi lo belajar juga jadinya. Belajar juga.
belajar untuk ngejelasin, dan lu bisa menempatkan diri sebagai netizen. Jadi gue bisa ngejelasin lebih detail lagi, kompleks gitu, lebih bisa, pertama lebih mudah dimengerti bahasanya, dan bisa ditangkap pemahamannya. Itu agak susah. Banyak orang bisa ngejelasin tapi belum tentu dia orang yang denger ngerti. Nah, lu bisa memposisikan itu sehingga gue bisa menjelaskan dengan lebih baik. Nah, gitu. itu gue yang gue pelajarin, karena menurut gue selalu beranggapan mungkin banyak teman-teman, Bang Akbar jangan sok-sok nggak ngerti apa segala macam. Nah, balik lagi, gue di sini bukan masalah gue sok-sok nggak ngerti, tapi gue memposisikan diri sebagai orang yang tidak mengerti. Iya, dia memperjelas pertanyaan dia. Iya, gue memperjelas jawaban gue. Itu yang susah. Jadi memang ya inilah cara yang itu tadi, kalau kita bilang masih belajar ya, ini parts of dari belajarnya gue seperti ini. Gila, Rek, thank you banget ya, kita udah setengah jam lebih nih ngobrol-ngobrol di jalan. Perjalanan pulang dari ngebahas soal BMW juga sampai tentang ngajarin ilmu juga, dia luar biasa banget. Jadi mungkin buat teman-teman, kalau misalnya kita mau apa yang mau dibahas lagi, mau kita gali sama Mbah Jurek, kalian bisa komen di bawah apa yang mesti kita bahas. Nanti abis itu kita akan bikin videonya lagi di Ngaso nanti, ya kan? Ya, betul. Oke, segitu dulu teman-teman, bye bye.